Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Aha Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Tensei Kinzoku episode 2. Cerita pun berlanjut. Sebelumnya Kane menerima perlindungan level 10 dari semua dewa dan ingin menjadi seorang petualang untuk melindungi senyum orang dan orang yang dicintainya. Melihat antusiasnya tersebut, babehnya telah memutuskan menyewa seorang tutor untuk mengajarinya. Ketika Kane mendengar, dia juga bersemangat dan pembantunya mengucapkan selamat kepadanya. Untuk itu, sambil berbaring di tempat tidur, dia pun asik memikirkan siapa yang akan menjadi tuannya. Mungkin dia menjadi Bagong atau penyihir saat itu. Pelayan memberitahu dia tentang kedatangan tutornya, dan dia pun sangat bersemangat sehingga dia menggunakan sihir teleport dari kamarnya, dan dia tidak memiliki perintah untuk itu. Sehingga dia pun jatuh di Millie. Dengan menganggapnya sebagai anak kecil, Nina berasumsi bahwa dia melompat padanya untuk memberi makan. Sekarang saatnya rasa malu Ken memperkenalkan dirinya kepada gurunya bernama Millie dan Nina. Dalam imajinasinya yang dia pikirkan, tiba-tiba ada sebuah serangan yang menyebabkan reinkarnasi juga para dewa yang telah memberinya perlindungan 10 tingkat di dunia yang tidak ada membayangkan betapa kuatnya dia. Karena dia menyembunyikan statusnya dari semua orang, mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga bangsawan. Millie pun begitu formal dan ragu-ragu di depan mereka. Dia memberikan perkenalan yang tepat bahwa dia adalah seorang petualang dan termasuk dalam peringkat D. Setelah itu, dia pun memberitahu Nina untuk memperkenalkan dirinya dibandingkan Millie. Nina tampak tenang sehingga dia mengatakan namanya. Menurut Millie tidak pantas untuk bersikap kasar di depan bangsawan. Vina telah dilepas dan Kane tahu dia adalah elf. Tetapi dia menyuruh mereka untuk santai dan ayahnya juga menugaskan mereka untuk mengajarinya ilmu pedang dan sihir selama 3 tahun ke depan. Tanpa membuang waktu, mereka mulai melatihnya ilmu pedang di tanah. Untuk memeriksa kemampuannya, Millie menyuruhnya mengayunkan pedang seperti yang diperintahkan. Dia mengayunkan pedang seperti seorang profesional dengan memperhatikan ayunannya. Tidak ada yang percaya bahwa dia berusia 5 tahun, bahkan Nina berbagi persepsinya bahwa Kane lebih unggul darinya. Dalam ilmu pedang, mereka bingung ketika Kane memberitahu bahwa mereka baru saja melalui proses pembaptisan. Millie terkejut dan telah memutuskan mengikuti tes tiruan dengan pedang kayu. Mereka mulai bertarung. Hal yang mengejutkan adalah dia menghindari setiap serangan terhadap Millie dengan mudah dengan menonton kemahirannya. Nina bertanya tentang statusnya selama pertarungannya dengan Millie. Dia menjawab bahwa ayahnya tidak mengizinkannya untuk bertarung. Dia pun mengungkapkannya kepada orang luar karena telah lelah dari pertarungan pedang dengannya. Dia telah memberinya tangan Nina untuk belajar sihir. Dibandingkan bagi Millie, Kane terlihat lebih segar, seolah-olah pertarungan pedang adalah tempat tidur baginya. Nina telah memutuskan untuk mengajarinya dasar-dasar pedang, tetapi Kane mengatakan kepadanya bahwa dia sudah mengetahuinya melalui dasar. Jadi dia juga telah berlatih dan dia menunjukkan kepada mereka bola air, bola api dan peluru roket yang telah membuat lubang di dinding. Nina dan Millie pun terkejut bahwa dia telah menggunakan sihir yang tidak terucapkan dengan buku-buku itu, mengungkapkan bahwa dia juga seorang jenius. Selain Nina dan Millie terkejut karena banyak alasan, karena kelasnya juga tidak mampu untuk melakukan sihir. Sihir itu hanya diperoleh dengan latihan intensif, akan tetapi perintah anak berusia 5 tahun tidak mungkin juga dia memiliki kemampuan di semua elemen dan bersama dengan ilmu pedang. Dia membuat mereka berpikir bahwa tidak ada yang bisa mereka ajarkan. Di saat itu, dia pun menunjukkan mereka handuk dan muncul item box yang memberi mereka kejutan lagi. Ketika mereka berpikir tidak ada yang bisa membuat mereka terkejut,
Saat itu juga dia muncul dengan terkejut dan meminta mereka membawanya keluar mansion karena mereka bisa melakukan pelatihan di sini. Tudor juga berpikir bahwa itu adalah saran yang tepat sehingga mereka setuju untuk meminta izin dari ayahnya Kane. Dia pun merasa senang karena dia pergi keluar mansion untuk kedua kalinya ketika mereka bertanya kepada ayahnya. Kemudian Garm berpikir bahwa tidak aman untuk mengirim putranya di luar tempat tersebut karena dia berada di luar level dasar yang mereka butuhkan untuk memberinya pelatihan di tingkat menengah. Jika Kane sudah berlatih, di sana dia dapat meledakkan mansion dan mendengar ibu Kane pun tersenyum, akan tetapi Garm pun bingung karena dia telah pergi jauh dalam satu hari pelatihan. Ayahnya pun tahu bahwa putranya luar biasa, tetapi kejutan hari pertama mengejutkannya. Sekarang ayahnya telah menyadari hal tersebut dan memberitahu mereka dan memberikan izin beberapa batasan Kane tidak diizinkan pergi jauh untuk melanggar ketentuan yang diberlakukan oleh babehnya ketika mereka bergerak jauh dari batas mansion. Nina mengambil tanggung jawab untuk mengajarinya sihir. Dia menyuruhnya untuk melakukan sihir perantara atas permintaan Kane menggunakan sihir api yang tidak hanya jatuh di tanah, dia pun menciptakan gelombang api yang mencolok. Dia pun memecahkan batu besar itu. Mereka pun kaget karena tingkat sihir ini jauh melampaui yang menengah. Mereka juga berpikir bahwa dia harus mengendalikannya karena begitu banyak kekuatan yang telah dikonsumsi dalam sihir. Tapi Kane merasa segar seolah-olah dia belum melakukan sihir yang kuat. Dia pun mengungkapkan bahwa memiliki stamina yang tidak terbatas untuk melakukan sihir yang diberikan anak 5 tahun ini kepada mereka secara berurutan. Kemudian mereka merasakan bahaya di sekitar mereka dan menjadi kelinci pembunuh yang hati-hati dan meronta-ronta. Manusia yang menjadi tutor itu siap untuk menghadapi binatang buas. Akan tetapi kelinci pembunuh telah melewati mereka dengan melompat ke atas dan mencapai Kane yang dipenuhi dengan kekuatan. Kane menghindari invasi dan menyuruhnya dengan satu pukulan. Peluru udara itu adalah mangsa pertama Kane. Jadi dia ingin menunjukkannya kepada mamah dan saudara perempuannya. Maka dari itu dia menyimpannya di kotak barang dengan menonton Mesmerize the Magic Box. Millie juga ingin memiliki tas ajaib. Untuk tujuan itu dia pun seharusnya mengumpulkan jumlah yang bagus. Selain dari itu, tutor telah memutuskan untuk berburu menjadi Nane, menggunakan sihir pencari musuh yang memberinya jawaban dalam sekejap mata. Mereka berjarak 300 meter dari mereka. Sekarang giliran Kane yang penasaran, karena dia ingin belajar menemukan mantra monster dengan menyadari teknik sihirnya. Dia pun mencoba melakukan sihir ketika dia menciptakan lapisan tipis untuk mencari monster yang tidak dimiliki. Tidak hanya menemukan mereka, tetapi dia juga dapat mengetahui jumlah mereka. Dana menatapnya dengan mulut terbuka karena hanya sedikitnya memenuhi syarat untuk melakukan hal tersebut. Tetap saja mereka tidak mampu melakukannya. Sihir tersebut dalam satu hari. Sekarang mereka telah menyadari bahwa dia bukan anak biasa. Dengan sangat gembira dia pindah ke kelinci pembunuh yang merupakan nomor asing Kane, melenyapkan yang pertama dengan elemen apinya. Nina juga membunuhnya dengan tongkat sihirnya, dan Millie melenyapkan pembunuh kelinci dengan ayunan pedangnya. Ketika Kane berurusan dengan yang terakhir, dia pergi ke hutan berbahaya. Kane juga menuju ke hutan untuk menghadapinya. Akan tetapi Tudor tidak mengizinkannya untuk melakukannya karena monster kopet berbahaya. Dan petualangan kompeten mereka tinggal juga tidak dapat mengalahkan mereka sekali dalam satu dekade. Mereka keluar dari hutan dan menyerang mereka. Itu sebabnya tembok di kota cukup kuat untuk tidak membiarkan monster kopet itu mengalahkannya. Mereka mendorong Kane untuk menjadi cukup kuat untuk mengalahkan monster-monster tersebut.
Ketika dia sampai di rumah, dia memeriksa statusnya dan terkejut karena statusnya melewati level 8. Dengan membunuh beberapa kelinci pembunuh, dia telah mencapai level 8 yang mencengangkan. Hanya dengan menjelajahi lebih banyak, dia mendapatkan alasan di baliknya. Kane pun memiliki segalanya dalam cuaca 10 level. Air, api, dan elemen bumi semuanya ada di 10 level. Dengan mencapai level itu, apapun yang dia lakukan akan mendapat tanggapan lebih dari mengetahui tentang hal tersebut. Dia pun telah mulai mengutuk para dewa karena mereka telah menimbulkan masalah besar kepadanya. Keesokan paginya, Tudor memutuskan untuk belajar tentang monster dari persekutuan yang mereka kenal, yaitu Kane, yang dapat membunuh hewan lebih rendah dalam 1 detik.